Iya, asli. Enggak. Berkagak. Anu dan MC ada. Dan MC dan. Kepala Desa Tambalko, Bapak Muhammad Jamil, yang kemarin waktu pilkada saya juga ikut monitoring di sini kebetulan. Ya, masih proses alhamdulillah sudah. Jadi sekarang memimpin Leko, mudah-mudahan amanah dan narkoba. Awalnya cuma dikasih lama-lama menjadi ketagihan berbahaya. Karena narkoba nanti kalau diterangkan oleh narasumber yang dari BNN itu akan mempengaruhi bagaimana syarat, termasuk bagaimana perilaku yang menjadi tidak sehat. Buka dan dimulai. Terima kasih. Nah, memang dampak dan bahaya narkoba ini perlu untuk kita sosialisasikan. Karena apa? Karena benar yang disampaikan oleh Pak Kadis tadi, bahwasanya narkoba itu sudah menjangkau ke pelosok wilayah yang tadinya tidak disangka-sangka. Kalau dilihat secara kayak nggak mungkin, tapi nyatanya ya alhamdulillah Pak Kadis, informasi sementara ini yang banyak tertangkap masalah narkoba itu dari wilayah Leko. Di kabupaten alhamdulillah yang terbanyak dari ya alhamdulillah itu bisa terjadi ya. Terkena dampak dari narkoba
maka juga akan menjadi beban bagi negara. Itu maksudnya. Oleh karena itu, ayo pemuda-pemuda ini berkarya dan terus melangkah untuk mengejar cita-cita, jangan sampai terkena bahaya narkoba. Ada upaya untuk menghancurkan generasi muda ini. Beda usaha, kadang-kadang itu usaha melewati apa? Seperti yang disampaikan Pak Kadis tadi. Pertamanya diajak itu. Wah, dia nyaman dia. Ya pasti nyaman gak Jangan boleh tak oleh nyoba kayak gitu. Tapi mendapatkan cerita-cerita langsung dengan orang-orang yang mengalami sering. Alhamdulillah, bulan mereka sampai senoto bukan apa-apa ya. Itu tergantung orangnya juga. Saya itu kumpul dengan orang peminum itu sejak lama, dulu kumpul sering itu dengan tokoh-tokoh minum. Ya sering membelikan. Mau lagi ada orang belikan Pak, ya belikan. Tapi alhamdulillah bulan tahun ini ngecapin sekali. Enggak akan berhubungan dengan hukum, dengan pidana, apalagi sampai juga menjual. Itu ini sangat berat sekali, termasuk apa? Termasuk kalau bandar narkoba itu hukumannya itu sampai hukuman mati. Hukumannya juga lama kalau sudah kecanduan. Kalau karena itu kan benda ceritanya itu sampai kenapa? Sampai anunya tangannya disilat-silat sendiri, kena cop-cop sendiri. Ya karena ingin kandungan yang ada di dalam itu terus sedot boleh. Kok itu kami mohon kepada perangkat, jikalau menemukan malam-malam ada sekelompok pemuda bergerombol, tolong didatangi dan dikasih arahan. Tetapi kalau masih dikasih arahan, tolong dibawa ke pendopo atau langsung kita ke hubungi Pak Ahmad, karena Pak Ahmad pernah berbincang-bincang dengan saya. Kami tidak sendirian, kan begitu Pak Ahmad ya. Kami punya dan Ramil, dan kami juga punya Kapolsek. Kami juga dalam pemerintahan kita tidak sendiri. Kami juga ada kecamatan yang mendampingi kepala desa. Jadi perlu tolong adik-adik yang terlanjur tolong ambui. Setelah terlanjur jangan mencoba-coba untuk narkotika dan narkoba ini akan merusak masa depan sampean, neser anak sampean Pak. Karena kalau sudah kecanduan ini susah. Oke, terus terang baik. Saya Pak Camat, Manpulang yang pernah akui. Tetapi untuk masalah pil, narkotika dan narkoba, alhamdulillah saya tidak pernah tahu apa seperti apa warnanya dan bentuknya, saya tidak pernah tahu. Gitu. Jadi tolong adik-adik boleh tolong bersama cobaan masalah narkotika, karena dampaknya akan sangat negatif sekali, terutama khususnya di desa Tambak Lekok. Jadi karena desa Tambak Lekok ini di tengah-tengahnya itu ada pondok Pak. Karena bagusnya pondok, mereka tergantung dari jenengan. Mereka harus diakui Pak, produk bagusnya pondok itu tergantung dari masyarakatnya sendiri. Maka dari mereka toleh masyarakat tak mantul dan gula, toleh pantel masalah pondok yang selalu mewanti-wanti ke kepala desa, ayo desa Tambak ini lebih maju dan maju. Di kepemimpinan dan gula, melalui dan gula membawa kebaikan untuk desa Tambak yang berapa tahun, insya Allah 8 tahun ini akan saya ayomi terus, terutama anak aktif dan kaum duafa, terus akan saya perjuangkan untuk kebaikan dan kebaikan. Karena mereka banyak yang bagus tapi ingin belajar baik. Karena orang mereka mengakui baik, mereka tak bagus Pak. Tetapi kita ini bukan orang baik, tetapi ingin belajar baik dan baik untuk depannya, untuk desa Tambak yang kita cintai ini. Jadi akan berbeda fitnah-fitnah yang dari luar yang kurang bertanggung jawab, sampai yang halau Pak, jangan sampai dibakar. Jadi tambah panas-panas, tempat sampai sebagai pemuda
mengupgrade generasi muda tambah laku, seharusnya bagaimana desa ini tambah maju, dari tambah sampai menciut, kita dukung. Seandainya mereka punya program yang baik, sampai dukung Pak demi kebaikan sampai dukung, bukan malahan nasmanase. Jadi kalau nyokot kalau umpama dari program ini sudah ada Bundesma, sekarang ada Bundesma yang fisiknya sudah insya Allah 70%. Ini tambah lekok baru kali ini ada Bundesma yang fisiknya dan mesinnya sudah ada. Mesinnya ini sudah ada, tinggal kalau sudah fisiknya selesai, nanti mesinnya akan saya angkut. Ini nanti kalau Bundesma berjalan, Karang Taruna akan saya bentuk demi kebaikan pemuda-pemuda desa Tambak yang kita cintai ini. Jadi bukan hanya sekedar proyek Bundesma, hanya formalitas. Sampai kalian di sekilo itu lebar 9, panjangnya kurang lebih 23 meter Pak. Sekarang sudah ada, kami bekerja sama dengan Diregoso, itu kalau nggak salah mesinnya 55 juta, bangunannya ini habis, sekarang ini habis 40 juta Pak. Alhamdulillah dana desanya 75, alhamdulillah tidak kurang Pak. Tapi banyak kurangnya dengan bahan bakunya Pak ya. Maka dari itu kapan itu kami menghadap ke Pak Damat bagaimana Bundesma yang ada tambah lekok ini biar tidak mandek. Jadi nanti ada peralihan Pak ya. Ini ada peralihan supaya pemuda-pemuda tambah lekok biar bekerja di Bundesma nanti. Nanti kalau Bundesma nanti berlanjut besar, insya Allah ada pinjaman-pinjaman di Bundesma ya itu Pak, biar mengurangi bank mekar yang ada khususnya di Tambak Lekok ini Pak. Itu cita-cita saya dan perangkat semuanya. Jadi bagaimana Bundesma yang ada di Tambak Lekok ini kita dukung sepenuhnya. Selama pemerintahan saya harus ada fisik, bukan hanya formalitas. Nanti Karang Taruna yang selama ini belum dibentuk juga Tambak Lekok ini sudah event nasional juga. Ini lomba dayung. Lomba dayung tidak ada naung dari Karang Taruna. Jadi untuk lomba masih cari dana ke sana. Tetapi kalau sudah ada Karang Taruna, insya Allah dayung yang ada di Tambak Lekok ini akan tambah maju Pak. Itu. Jadi juga kebudayaan Sekilot ini menjadi event nasional nantinya. Kami sudah berusaha dengan dinas-dinas terkait dari dinas kebudayaan, mungkin juga ini mumpung ada Bapak Kepala Dinas Olahraga juga, ini Sekilot termasuk olahraga Pak, karena satu putaran aja nafasnya ngos-ngosan. Kalau saya nggak sanggup, ini mumpung ada Bapak Dinas dari olahraga, mungkin untuk tahun 2025 kita disumbang untuk dana, kan gitu Pak ya, kan gitu Pak. Jadi saya mohon perhatiannya untuk Bapak Dinas olahraga, karena di Tambak Lekok ini ada Sekilot ini insya Allah di Indonesia hanya di Tambak Lekok Pak. Maka dari itu bagaimana terobosan dari kami untuk dinas olahraga, karena ini juga kebanyakan dari Sekilot ada lomba-lomba yang nantinya akan saya kembangkan di desa Tambak Lekok ini. Insya Allah dari tahun-tahun ke tahun akan tambah maju di desa Tambak Lekok ini dengan penuh saya. Saya ada uang di sini. Letakkan di program bisa atau tidak? Tidak bisa kalau tidak, harus ada SPB. Terpaksa pakai ini 4 titik yang dapat sekarang, besok nggak dapat. Di sini 1-2 kali, di rumah 2 kali. Jadi yang datang sekarang, yang bukan sekarang, besok tidak dari yang begitu. Tentang narkoba ini, saya kadang berpikir Bapak Jamal. Jadi di tahun 2022 ini ada inter 2, saya berpikir ada inter 2 mau cabut anak tambak sama anak dari 2.
Akhirnya yang Intel itu bilang, ojo sih tanya sih, saya pikir apakah saya salah begitu? Ternyata saya datangi dia, ojo ini, ojo ngumpul, cek kompor burina, cek ngenal burina, akhirnya sobu. Jadi kalau Intel dua dari kota ini kan kota termasuk kota, mau kabut pasti kami kenal. Itu dulu. Sekarang saya kan nggak jadi, saya nggak berani juga. Jadi yang nyambut seperti berangan itu sudah nggak konfirmasi sama saya. Karena lagi ya tolong dipilih ya. Kalau lagi kalau enggak ya nggak bisa. Jadi gini, masalah gini, mulai masalah nomor mereka. Dimen alhamdulillah tampuk negara banyak di makin mulai berbagai Pak Jamil semua sobu. Kebetulan dan kepala desa panggil juga bola yang kom kantor pas kerja. Kebetulan aku dan kau tahu. Pada adik-adik segera berpaten satu kesaus pemantau bukan gula menafsir biasa banyak salah banyak robot nggak ada satu pengaporan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kadispora, Bapak Haji Saifullah, Pak Camat, Pak Kepala Desa, Bapak Ibu serta adik-adik sekalian beserta sosialisasi. Makan ketoprak jangan lupa pakai kukunya. Bapak Ibu, dulu apa kabar Ibu? Bagaimana kabarnya semua? Kami ucapkan selamat datang pada acara sosialisasi. Sesuai dengan resep medis ya. Kalau di golongan 2 itu juga dilarang karena dengan efeknya yang sangat luar biasa. Itu jawabannya adalah sesuai dengan undang-undang, Pak. Kalau rokok dilarang, kita gini, ini sudah rahasia umum. Ketika rokok termasuk di Indonesia ini mau dimusnahkan, saya kira separuh dari anggaran APBD negara itu sudah tidak ada. Termasuk bea cukai yang terbesar itu adalah dari rokok. Iya. Bukan masalah itu juga sebenarnya, Pak. Tapi efeknya itu masih termasuk golongan 3, tidak begitu berdampak yang merugikan pada masyarakat. Ya kan? Yang berdampak merugikan itu seperti pakai narkoba yang merugikan, pasti ujung-ujungnya itu nolong dan lain-lainnya. Itu karena sudah diatur undang-undang sesuai undang-undang yang ada di terkait narkoba golongan 1, golongan 2, golongan 3 itu cuma itu dan adiktif termasuk miras. Kita tahu miras, Pak, ya, semuanya sepakat miras itu dilarang, tapi masih ada aja toko yang legal menjual minuman keras. Isinya nanti dulu, geng. Isinya nanti dulu, turunkan kursinya dulu, geng. Biar ibu-ibunya yang isi dulu, geng. Kursinya diturunkan. Hari ini